Adegan diawali dengan aktivitas pagi seorang wanita bisu yang bernama Elisa. Ia mandi dibarengi dengan Nana-Nana, menyiapkan sarapan, dan berangkat kerja. Elisa bekerja di pusat penelitian antariksa bagian tim bersih-bersih. Ia berteman baik dengan Zelda. Hari itu, Mr. Fleming mengumumkan bahwa telah menerima tim dan aset baru yang ditempatkan di ruang T4. Tim ini dipimpin oleh Dr. Robert yang merupakan seorang mata-mata Rusia. Elisa yang penasaran mendekat ke kurungan aset baru itu. Setelah pulang kerja, ia pergi ke toko Pei bersama teman flatnya, yaitu Giles. Saat itu, Giles ngobrol basa-basi dengan mamang pembuat Pei. Setelah sampai rumah, Giles ngobrol sama Elisa. Ia agak sedikit baper ketika dibilangin suruh kembali lagi oleh mamang pembuat Pei. BTW, Giles ini gay. Dan sebenarnya, Pei-nya itu tidak enak sama sekali. Keesokan harinya seperti biasa, sementara itu, saat Hilda dan Elisa bersih-bersih kamar mandi, tiba-tiba Pak Strickland masuk dan ingin pipis. Saat itu, ia memperingatkan Elisa, boleh lihat tapi tak boleh sentuh, karena makhluk itu dapat menyetrum dengan arus yang sangat tinggi. Saat mereka bersih-bersih, mereka mendengar sesuatu dari ruang T4. Kemudian Mr. Fleming menyuruh Hilda dan Elisa untuk membersihkan lab dalam waktu 20 menit. Dan Elisa menemukan 2 jari Pak Strickland. Lalu Hilda keluar untuk memberitahu orang tentang jari itu. Sampai di rumah, ia cerita tentang makhluk itu pada Giles. Keesokan harinya, Elisa berinisiatif untuk bersih-bersih di ruang T4, padahal dia tidak ada jadwal di ruang T4. Di situ, Elisa berusaha untuk memberi telur pada makhluk itu. Adegan berganti saat Hilda dan Elisa diwawancara oleh Pak Strickland. Di sini kita tahu bahwa Elisa ternyata yatim piatu. Ia ditemukan di sungai dalam air. Pak Strickland tanya, bekas luka apa yang di lehernya Elisa? Apa itu yang memotong pita suaranya Elisa? Lalu Elisa bilang bahwa ia bisu dari lahir. Pak Strickland menjelaskan, kalian berdua bersih-bersih dan langsung keluar. Karena makhluk itu adalah sebuah penghinaan bagi Pak Strickland. Ia sendiri yang membawanya dari sungai Amerika Selatan. Tapi si makhluk tidak patuh sama sekali padanya. Adegan berganti ketika Pak Strickland pulang ke rumah. Mereka adalah tipikal keluarga bahagia, suami istri dengan 2 anak. Di lab, Elisa memberi makhluk itu telur, dan kini ia membawa pemutar musik. Hal ini pun menjadi kebiasaan Elisa, membawa telur, mengajari bahasa isyarat, dan mendengarkan musik. Tanpa diketahui Elisa, kegiatan itu disaksikan oleh Dr. Robert. Hari itu adalah pertemuan Dr. Robert dengan rekan Rusianya. The sparrow nests on the window. What? And the eagle takes the prey. What? Idiom. Ia memberi informasi pada rekannya bahwa makhluk ini ada kemungkinan bisa komunikasi. Ketika itu, Zelda dan Elisa sedang mengantarkan cucian kotor, lalu mereka diajak merokok oleh temannya Zelda. Di situ Elisa khawatir dengan kamera pengawas, ternyata kameranya bisa digeser saat mereka merokok. Saat Elisa akan menjenguk makhluk itu, tiba-tiba ia telah dirantai. Di situ Pak Strickland menyiksa makhluk itu agar ia mau berbicara. Kemudian Dr. Robert tanya kenapa ia berdarah. Pak Strickland menjawab agar hewan tetap jinak. Tapi Dr. Robert bilang makhluk ini bisa bernafas antara 2 mekanisme yang terpisah. Tapi Pak Strickland tetap ngeyel bahwa ini adalah hewan, yaitu ikan amfibi. Ternyata makhluk ini ditujukan untuk misi pengiriman keluar angkasa Amerika. Tapi Pak Strickland meminta lebih baik kalau makhluk ini dibedah dan dipelajari. Tapi Dr. Robert tidak mau, dia tetap ingin makhluk ini hidup. Saat itu Dr. Robert kasihan melihat keadaan makhluk ini dan meminta untuk dimasukkan ke dalam tangki air. Ia juga meminta pada Pak Jenderal agar tidak membunuh makhluk ini. Tapi Pak Jenderal malah bilang jumlahnya ada 5 dan ini merupakan keputusan dia akan membunuhnya atau tidak.
Mendengar pembedahan itu, Elisa yang ketika datang di rumah langsung membujuk Giles untuk mengeluarkan makhluk itu dari lab. What am I? I move my mouth like him. I make no sound like him. He sees me for what I am, as I am. Tapi Giles bilang, kita berdua ini bukan siapa-siapa, dan makhluk ini juga bukan manusia. Giles bekerja melukis gambar, ia akan menyerahkannya ke kolektor. Tapi ternyata gambarnya pun ditolak. Kemudian ia ke tokonya Mamang P. Di situ ia menyatakan cinta ke Mamang P, tapi ternyata juga ditolak. Sampai di rumah, Giles yang merana bilang pada Elisa bahwa dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi dan akan membantu Elisa segenap hati. Sementara itu, Dimitri, a.k.a. Dr. Robert, menerima perintah dari pihak Rusia. Let's go. Peledak Israel ini akan membuat semua ruangan menjadi gelap selama 5-10 menit. Dan partner Rusianya juga memberi suntikan mati untuk membunuh makhluk itu. Sehingga pihak Rusia maupun pihak Amerika tidak bisa mempelajari makhluk ini. Sementara itu, Pak Strickland pergi ke dealer untuk membeli mobil baru. Sementara itu, Elisa dan Pak Giles membuat rencana membawa mobil cuci baju sekitar jam 5-an, dan mereka akhirnya mencocokkan jam tangan mereka. Dr. Robert mempersiapkan suntikannya. Elisa berusaha untuk menggeser kamera keamanan. Saat Dr. Robert memohon pada Pak Strickland agar tidak membunuh si makhluk, ia melihat rekaman CCTV-nya berubah. Ketika akan pulang, Zelda masih mencari Elisa. Dr. Robert memberikan kuncinya dan memerintahkan agar air si makhluk dijaga kebersihannya dan dicampur dengan garam. Lalu Dr. Robert memberikan bubuk dan setiap 3 kali sehari bubuk itu harus ditaburkan ke airnya. Dr. Robert mengedap-ngedap untuk meletakkan bom Israel ke sekring listrik. Sementara itu, Giles. Michael Parker, is that you? My whole life. Di ruang CCTV, Pak Strickland tanya mobil apa itu. Fleming bilang itu adalah mobil laundry, tapi sekarang bukan jadwalnya. Dr. Robert pun datang menyuntikkan suntikan mati pada satpam. She's waiting for you at the dock. Go now. Oh my god, oh my god. Oh my god. Are we ready? Are we ready? Did I do that? Pak Strickland terus menembaki mobil mereka. Sesampainya di rumah, makhluk itu langsung dimasukkan ke kamar mandi. Lalu Elisa mencari garam. Keesokan harinya, Elisa melihat ke bendungan. Di situ dijelaskan bahwa bendungan akan terbuka sekitar Oktober sampai November. Ia berencana melepaskan makhluk itu 10 Oktober ketika hujan datang. Hari itu, Elisa dan Hilda diinterogasi karena mereka masih ada di tempat kejadian. Tapi Pak Strickland sama sekali tidak curiga. You two, go ahead. Leave. Giles ketiduran. Saat itulah si makhluk keluar dan ia melihat kucing. Karena kaget ketahuan, ia lari dan tak sengaja melukai Giles. He ate Pandora. Wasn't his fault. Ternyata dia sedang menonton di bioskop. Makhluk itu mendatangi Giles dan menyentuh Giles. Interesting guy. Di sisi lain, Pak Strickland mewawancarai Dr. Robert. Ia bertanya dari mana asal Dr. Robert sebelum dia di sini. Dr. Robert menjawab, ia dulu bekerja di Madison, salah satu negara bagian Amerika. Saat Elisa akan tidur, tiba-tiba dia kepikiran makhluk itu dan... Di tempat kerja, Hilda bertanya pada Elisa kenapa hari itu dia tersenyum. How? Does he have a... Sementara itu, Dr. Robert, a.k.a. Dimitri, dia didatangi agen Rusia. Agen Rusia bertanya setelah disuntik mati, apa yang dilakukan setelahnya terhadap makhluk itu. Dimitri menjawab, ia melakukan otopsi dan tidak ada yang penting di sana. Kemudian agen Rusia bilang, dokumen perpindahan Dimitri telah siap dan akan dihubungi lagi nanti. Жди нашего звонка. Sementara itu, jari Pak Strickland busuk. Di sisi lain,
Elisa menyumbat kamar mandinya. Saat bangun tidur, Giles terkejut karena rambutnya telah tumbuh. Dan lukanya sembuh juga. Dan pemilik bioskop marah-marah pada Giles karena air menetes di tempat bioskopnya. Setelah itu, Giles bilang untuk mempertahankan makhluk itu lebih lama. Akan tetapi, malam itu kondisi makhluk tidak memungkinkan. Dan malam itu, Pak Jenderal ada di kantor Strickland. Pak Strickland diberi waktu 36 jam untuk menemukan si makhluk, atau karirnya akan berakhir juga. Hari ini adalah 10 Oktober. Elisa menceritakan kegelisahannya pada Hilda. This isn't good. Sementara itu, Dr. Robert ke pertemuan terakhirnya dengan agen Rusia. Чертов дождь! Как из ведра, не так ли? Dan Pak Strickland pun muncul. I need the names, ranks, and location of the entire strike team. No names, no ranks. They just clean. Pak Strickland menghampiri rumah Hilda dan mengancamnya. Lalu suami Hilda malah memberitahu Pak Strickland kalau si bisu yang menyembunyikan si makhluk. Lalu Hilda menelepon Elisa seketika itu juga. Hilda dan Giles membawanya ke dermaga. Di sisi lain, Pak Strickland mengobrak-ngabrik rumah Elisa untuk mencari petunjuk. Di dermaga, Giles melakukan salam perpisahan dengan si makhluk. Dan Strickland tiba-tiba muncul dan menembaki mereka. Lalu Giles menyodok Pak Strickland dan langsung menghampiri Elisa. Dengan kekuatannya, makhluk itu pulih. Ia langsung mencakar Pak Strickland. God. Dan membawa Elisa pergi ke sungai.